Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Triana Agit dari Prodi D3 Administrasi Rumah Sakit. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian mengenai repeat order di sebuah coffee shop. Seperti yang kita tahu, bisnis coffee shop tidak hanya bergantung pada pelanggan baru, tetapi juga pada pelanggan yang kembali lagi dan lagi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mendorong pelanggan untuk melakukan repeat order, serta bagaimana strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan loyalitas mereka. Berikut laporan hasil pengelolaan pemesanan berulang dalam Customer Relationship Management di coffee shop. Laporan ini menyajikan hasil pengelolaan repeat order dengan CRM di coffee shop Now Coffee selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Laporan ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan repeat order di coffee shop Now Coffee. Now Coffee adalah salah satu bentuk usaha yang semakin populer di berbagai kalangan masyarakat sebagai tempat bersantai, bekerja, atau berkumpul. Konsep Now Coffee tidak hanya berfokus kepada penyajian kopi berkualitas, tetapi juga menciptakan atmosfer yang nyaman dan estetis. Selain itu, Now Coffee seringkali menjadi bagian dari gaya hidup urban dengan menawarkan fasilitas seperti wifi gratis, ruang kerja bersama, dan suasana yang instagramable. Tujuan laporan yang pertama, mengidentifikasi strategi CRM yang efektivitas untuk meningkatkan repeat order di Now Coffee. Yang kedua, menganalisis hubungan antara kualitas layanan CRM dan tingkat repeat order. Dan yang ketiga, mengidentifikasi peran CRM dalam mempertahankan pelanggan dan meningkatkan repeat order. Manfaat penelitian yang pertama, dapat meningkatkan loyalitas pelanggan karena CRM dapat membantu kita mengerti apa yang pelanggan suka. Jadi, kita bisa kasih promo atau layanan yang pas buat mereka. Yang kedua yaitu efisiensi operasional. Semua data pelanggan tersimpan rapi, jadi lebih gampang atur promo, pesanan, atau bahkan reservasi. Waktu lebih hemat, hasil jadi maksimal. Yang ketiga, strategi pemasaran yang tepat sasaran. Daripada nebak-nebak, CRM bikin kita tahu apa yang pelanggan suka. Contohnya, kasih reward ke pelanggan yang layanan beli kopi hitam, atau bikin promo spesial buat pelanggan baru. Manfaat yang keempat yaitu dapat meningkatkan penjualan. Dengan program loyalitas atau rekomendasi menu, pelanggan jadi lebih sering mampir atau beli lebih banyak. Dan manfaat yang kelima, pengalaman pelanggan jadi lebih baik. CRM membuat kita bisa kasih sentuhan personal, kayak ucapan ulang tahun atau nyaranin menu yang mereka suka. Jadi pelanggan ngerasa diperhatiin banget. Berikut metode pengumpulan data. Yang pertama, data pelanggan. Ada demografi, yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lokasi. Yang kedua, ada preferensi, yaitu menu favorit, rasa yang disukai, apakah manis, apakah pahit, atau creamy, atau lain-lain, dan kebiasaan belanja. Yang ketiga, ada frekuensi kunjungan. Seberapa sering mereka datang, apakah harian, apakah mingguan, ataukah bulanan. Yang keempat, ada feedback, kepuasan pelanggan, saran atau kritik yang mereka beri. Kemudian, metode pengumpulan data yang kedua yaitu data produk. Ada penjualan menu, menu apa yang paling laris dan yang kurang diminati oleh pelanggan. Ada harga, kisaran harga yang dianggap sesuai dengan pelanggan. Dan ada inventaris, bahan baku yang sering habis atau jarang digunakan. Metode operasional yang ketiga yaitu data operasional, seperti jam operasional, waktu paling ramai dan sepi, durasi kunjungan, berapa lama rata-rata pengunjung menetap di coffee shop, dan ada efisiensi layanan, waktu yang dibutuhkan dari pesanan hingga penyajian. Kemudian,
Metode pengumpulan data yang keempat yaitu data pemasaran. Kayak efektivitas promosi, promo mana yang berhasil menarik pelanggan, interaksi di media sosial kayak jumlah followers, like, komen, dan ulasan online. Terus ada juga sumber pelanggan. Apakah pelanggan tahu coffee shop dari media sosial atau dari teman atau dari iklan? Dan metode pengumpulan data yang kelima yaitu data lingkungan, lokasi strategis, kedekatan dengan perkantoran, kampus, atau area ramai lainnya, dan kondisi pasar. Jadi, minat masyarakat sekitar terhadap kopi atau tempat tongkrongan. Berikut adalah data dan analisis. Yang pertama, jumlah repeat order 850 dari Januari sampai Desember. Yang kedua, persentase peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, rata-rata nilai transaksi yaitu Rp80.000. Yang keempat, top 5 menu paling sering dipesan ulang. Yang pertama ada Americano, 200 kali dipesan, matcha 150 kali dipesan, croissant ada 120 kali dipesan, roti bakar Nutella 120 kali, dan ice cream 130 kali. Berikut data peningkatan pemesanan di tahun 2024. Pada bulan Januari, coffee shop Nowadays Coffee 25% peningkatan. Pada bulan Februari 50%, pada bulan Maret 35%, pada bulan April 38%, pada bulan Mei 48%, pada bulan Juni 78%, pada bulan Juli 39%, pada bulan Agustus 55%, pada bulan September 35%, pada bulan Oktober 50%, pada bulan November 53%, dan pada bulan Desember 82%. Berikut adalah dokumentasi yang saya ambil saat saya melakukan penelitian. Jadi kesimpulannya, penelitian bilang kalau kita kelola pembelian berulang lewat sistem CRM, pelanggan jadi lebih setia dan sering beli. Program loyalitas kayak poin atau hadiah bikin pelanggan mau balik dan beli lagi. Dengan teknologi CRM, data pembelian bisa dipakai buat kasih produk yang sesuai sama apa yang mereka butuhin. Jadi pengalaman mereka jadi lebih oke. Pelanggan yang ikut program loyalitas biasanya lebih sering beli. Selain itu, kualitas produk dan suasana yang nyaman juga penting. Dengan strategi yang pas kayak promosi atau diskon, bisnis bisa berkembang jadi lebih baik. Dari hasil penelitian ini, kita bisa lihat bahwa faktor seperti kualitas rasa, pelayanan, harga, hingga suasana coffee shop memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pelanggan untuk kembali melakukan pembelian. Dengan memahami hal ini, kita dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan repeat order dan menjaga loyalitas pelanggan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mengembangkan bisnis coffee shop agar lebih sukses. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.